nggak adil buat klien saya gitu loh. Makanya Mabes Polri tolong segera tetapkan tersangkanya aktor intelektual daripada pelaku illegal access, terutama inisial V dan inisial A. Ya, kalau informasi 1 juta memang kemarin itu kan udah kita jelaskan. Jadi Insanul tuh kemarin sempat kesel ya, karena kemarin nggak ketemu anak kan, dari Lebaran kemarin kan. Jadi kesini sekarang udah lebih baik ya, lebih kondusif, lebih baik, ada progres yang cukup baik tektokannya dengan Mawa. Saya rasa Insanul juga udah kemarin informasi bahwa kebutuhan anak dia sanggup loh. Jadi nanti tektokan aja, misalnya ada kebutuhan apa buat anak, rasanya ini yang penting komunikasi ya. Kita jangan blending bahwa itu 1 juta, tapi Insanul sanggupin ya nilainya. Kalau memang itu kebutuhan anak, dia pasti semua dipenuhin gitu. Berarti yang 1 juta itu hanya pelampiasan kekesalan yang Insanul mungkin gak ketemu angka. Iya, jadi Insanul kemarin tuh sempat kesel kan, tapi sekarang kan sudah nggak ada progres, lebih baik. Kita doakan aja biar kedepannya untuk tektokan, untuk ngobrol, mau ketemu, video call dan lain-lain tentunya sekarang lebih baik ya, keadaannya lebih baik. Berarti Mawar tidak membatasin bang ya kalau di sana rumah anak. Iya, dia nggak batasin, udah mulai bagus lah komunikasinya. Kita cukup senang ya. Terakhir ketemu kapan mungkin momennya aku. Minggu lalu tuh hari Jumat atau Jumatan ya, dia Jumatan bareng, masih ketemu sama anaknya, terus masih ngobrol dengan anaknya. Jadi saya rasa nih salah satu yang baik ya keadaannya. Bang update kalau dengan Barek itu gimana bang? Perkembangannya? Ya, hari ini kemungkinan besar kita akan minta laporan dari kemajuan proses hukum di Bareskrim, dugaan illegal access. Kita doakan supaya semua bisa berjalan lancar. Kita minta kepastian hukumnya, semoga hasil daripada siapakah yang kita duga terus akhirnya bisa lanjut siapa tersangkanya. Kita semoga hari ini ya ada kabar baik ya. Dan kabar baik itu juga sesuai dengan apa yang terjadi ya. Jadi kita menunggu nih hasil daripada kepastian hukum dari laporan Inara Rusli ya. Bang dari perceraian di Medan ya. Ya, laporan apa dari gugatan perceraian masih berjalan, masih on the track ya. Jadi mungkin hari Rabu kalau sidang ini berlanjut kan, masih berlanjut juga kan, Insanul pasti nanti mungkin diwakilkan kuasa hukum atau mungkin nanti seperti apa, saya belum ada informasi. Yang jelas tetap berjalan ya. Bang, di luar persidangan cerai sendiri, Insanul sama Mawa ada momen ketemu gitu nggak sih, Bang? Iya, kalau ketemu khusus buat anak mungkin ketemunya nggak ada masalah ya, itu ya masih berjalan, ada anak kan gitu. Kalau itu sih sebatas itu aja sih, komunikasi juga sebatas anak, jadi masih berjalan itu semua. Mungkin kalau Insanul ketemu anak sendiri, anaknya itu didampingin Mawa juga nggak, Bu? Ya mungkin saya nggak tahu teknisnya, yang jelas pada waktu ketemu ya dia sama-sama bertemu, sama-sama ngasih anak. Mungkin ya teknisnya seperti apa atau ketemu muka atau gimana, saya belum sampai sejauh itu karena kemarin katanya cuman ketemu sama Afnan aja gitu loh. Tapi berarti hubungannya membaik ya, Bang, ya, secara sebagai orang tua dari anaknya. Iya, hubungannya lebih baik, lebih kondusif, dan tektokan ngobrolnya tentang anak juga lumayan sudah baik. Jadi kita jaga konsistennya untuk bisa membesarkan anak kan gitu. Jadi ini lebih bagus sih gitu. Bang, ngaruh nggak sih, Bang, kondisi Mawa sama Insanul yang baik ini dengan Insanul yang sudah menjauh dari Inara? Ngaruhnya? Ya kalau masalah ngaruhnya mungkin kita nggak tahu seperti apa. Ya namanya sudah proses perceraian, terus nanti akhirnya digugat cerai, terus misalnya perceraian, takdirnya tidak cerai ya pasti bisa aja balik lagi kan. Tapi kan semua tuh tergantung aja, masing-masing punya keinginan kan gitu. Tapi yang jelas sekarang ini proses nih biarkan ini berjalan aja ya, sesuai dengan apa yang seharusnya itu. Kalau hubungan Insanul sama Inara sendiri sekarang?
Sekarang sih sudah agak renggang ya, memang tapi mungkin masih komunikasi biasa ya. Dan sekarang ini juga Insanul udah ke Medan, dia juga di sini Inara, jadi emang jauh ya. Memang hubungan juga udah nggak terlalu dekat sekali sekarang ini, udah menjaga jarak ya. Nah ini karena memang masih ada urusan-urusan yang harus diselesaikan, jadi itu yang menjadi fokus. Kemarin juga kan Inara ada menjalani pemeriksaan atas laporan Mawar yang juga Insanul juga diperiksa Bang. Apakah ada komunikasi antara Inara dan Insanul sendiri sebagai sama-sama terlapor? Kalau Inara dan Insanul tentunya para PH aja yang berbicara, kita ngobrol. Intinya adalah kita hargai proses hukum, apa yang menjadi keberatan dari pemeriksaan kemarin, terus apa yang mau dilakukan, apa yang harus ada 3 item tuh kemarin dari pihak Insanul. Ya, saya mengajukan adanya di Puslapor Mabes Polri ya, pengecekan digital forensik. Yang kedua adalah menghadirkan saksi ahli, yaitu saksi ahli digital dan saksi ahli pidana. Yang ketiga adalah kita meminta untuk di hold karena memang ada perma di situ bertubrukan dengan aturan Kementerian Kehakiman, di mana memang harus didahulukan proses keperdataannya, karena di mana proses perceraian secara hukum ya KUA Perdata, proses perceraian masuk ke dalam gugatan perdata, di mana gugatan perdata ini harus didahulukan terlebih dahulu ya keputusannya, karena pelapornya sama, objeknya sama. Jadi kalau pelapor sama, objeknya sama, saya rasa dugaan ini kita harus lihat dulu nih proses keperdataannya, jangan kita tubruk dulu gitu kan. Yang kedua, kita lagi melaporkan alat buktinya, ya alat buktinya kita laporkan ke Bareskrim, yaitu dari laporan Inara Rusli yang juga terlapor gitu kan, yang juga terlapor. Jadi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih kondusifnya keadaan ini, saya rasa kita harus menghargai juga undang-undang kan, lagi kita laporin perbuatan melawan hukum, ya alat buktinya kita uji dulu nih. Kalau udah ada orangnya yang melakukan tindak pidana illegal access, ya tentukan dulu tersangkanya, ya tersangkanya siapa, terus alat buktinya bagaimana, itu kan ada berkesesuaian tuh. Nah itu yang kita minta kepada Polda Metro untuk didengar apa yang kita mau terhadap BAP, ya BAP-nya dari Insanul Fahmi kemarin. Dan kita juga sudah melayangkan surat Dumas pengaduan masyarakat untuk apa? Yaitu untuk agar kita sama-sama on the track. Kita nggak pernah menghalang-halangi proses penyidikan sampai dengan mempertersangkaan. Tetapi di sini ada aturan, ada undang-undang yang harus kita hargain, yang harus kita jalanin. Jadi itu aja ya menurut saya yang harus kita sampaikan. Semoga semua itu bisa berjalan dengan baik. Kita tidak tidak menghargai proses hukum yang ada. Masih ada kaitan antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya? Iya, walaupun laporan berbeda, tetapi alat bukti yang diambil, ya kan, kita duga kan, alat bukti yang diambil itu adalah alat bukti yang kita laporkan, yang dilaporkan oleh Inara Rusli. Jadi gimana mau dibuat proses menjadi alat bukti yang sah di mata hukum? Ya, pertama. Yang kedua, kalau memang alat buktinya itu sah di mata hukum, juga tidak boleh bertubrukan, ada gugatan perdata. Yang tentunya gugatan perdata ini harus didahulukan gugatan perdatanya, karena ini gugatannya sama, objeknya sama, pelapornya sama dengan pelapor pasal 284 KUHP lama. Jadi saya rasa itu yang harus kita fokuskan, karena memang itu yang menjadi syarat penting nanti untuk bisa melangkah lagi ke selanjutnya proses hukum kan gitu.
Tuh, Bang Deddy tuh. Oh, Bang Deddy tuh ngomong masalah illegal access. wawancara gua galak ngomongnya. Illegal access, Nah, ya. Ya illegal access kan terakhir patut diduga Virgon kan sudah diperiksa. Semua yang saya sempat sebutkan satu persatu inisialnya itu sudah diperiksa. Tinggal ditetapkan siapa tersangkanya dan kita sudah bicara kepada Mabes Polri untuk segera ya orang-orang yang berinisial yang kemarin saya sebutkan ditetapkan satu-satu sebagai tersangka. Kenapa? Ini jelas kan melakukan perbuatan melawan hukum, mengambil ya barang atau CCTV yang itu jelas nyata bukan milik dia gitu loh. Ini adalah milik Inara, ada di rumah Inara. Ini kan bersifat privasi. Jadi ketika inisial V memerintahkan ya inisial A untuk mengambil CCTV, ini jelas melanggar hukum, melawan hukum. Nggak ada alasan apapun bagi Mabes Polri untuk tidak segera menetapkan pelaku itu. Dan saya yakin ya, inisial V adalah aktor intelektual dari semua tentang illegal access ini. Tapi cukup lama Bang ya. Nah itu kita cukup sabar ya, kita cukup sabar menanti penetapan siapa tersangkanya karena penyidikan ini kan udah lama naik gitu loh. Jadi kita berharap kepada Bareskrim Mabes Polri ya yang menanganin kasus illegal access dengan pelapor Inara Rusli segera para pelaku baik itu inisial A, inisial V, inisial P ya, inisial istrinya A, tolong segera mereka ditangkap ya, karena mereka jelas merugikan hak hukum daripada klien kita yaitu Mbak Inara Rusli. Kasianlah beliau sekarang mungkin kalian juga tahu ya gara-gara permasalahan ini kontrak putus, image-nya sudah jelek ya kan. Padahal yang di Polda Metro aja sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka, artinya ini masih perkara ini ya perkara yang berkaitan dengan perzinahannya atau dugaan tindak pidana perzinahan ini kan masih didalami ya kan. Jadi ini kan kita jelas asas hukum kita kan praduga tak bersalah. Kenapa harus Inara Rusli sampai hancur gitu loh? Padahal ini jelas belum terbukti. Masih dalam pendalaman untuk penetapan tersangkanya juga. Artinya kalau masih belum ada kekuatan yang mempunyai yang putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tapi secara publik, secara ini kan beritanya udah seakan-akan seolah-olah Inara Rusli ini bersalah melakukan perzinahan. Padahal kemarin kan kita lihat bahwa video itu ada 7 dipotong-potong tuh videonya ya. Jadi itu juga belum tentu ya isi daripada video itu adalah melakukan hubungan perzinahan. Kan harus diuji dulu gitu. Tetapi ini gara-gara mereka semua ini dengan memotong semua isi video itu seolah-olah sudah dinyatakan bahwa Inara Rusli bersalah. Ini nggak adil ya, nggak adil buat klien saya gitu loh. Makanya Mabes Polri tolong segera tetapkan tersangkanya aktor intelektual daripada pelaku illegal access, terutama inisial V dan inisial A. Dah. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.